Astaga, pantas gelap, gue belum nyalain lampu. Kenapa? Repot, ngana repot. Kok tiba-tiba ngomongin konsultan dibayar mahal? Nggak apa-apa. Udah, kita pemanasan dulu, tapi nanti kita mau bahas itu. Oke. Ada yang nanya buku Think Like a Monk. Aku ambil sebentar ya. Ya, kemarin tuh banyak yang nanya versi bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia. Kalau aku bacanya versi bahasa Inggris. Terus abis itu udah berdebu ya. Buku gue udah keriting. Gue bawa ke kolam renang, gue bawa ambil gue bawa ke kamar mandi. Buku gue nggak pernah keriting, orangnya keriting. Iya benar. Kan harus pilih salah satu ya. Benar. Ini guys, bukunya guys. Apakah sudah cukup jelas, teman-teman? Cukup ya. I have just discovered something, Iwat ya. What was that? Gue memang udah curiga, tapi gue pikir mesti dites ya. Siapa tahu gue udah berbeda. Ternyata gue tuh tidak menikmati loh baca e-book. Oke. Gue pikir lo tuh menemukan sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada banyak orang. Ternyata tentang diri lo sendiri ya. Tapi nggak apa-apa. Self-discover itu menurut gue penting untuk menemukan the true you. Iya kan kemarin gue dikirimin tuh buku Simon Sinek itu. Gue coba baca. Kan itu e-book ya bentuknya. Dibacanya dari aplikasi Apple Books itu loh. Betul. Dan itu tuh aplikasi berbayar ya rupanya ya. Iya. Jadi maksud gue gini. Gue udah buka, gue coba baca beberapa lembar gitu. Gue nggak bisa loh ternyata gue nggak suka. Apa karena handphone gue handphone laule ya. Tapi kayaknya semua handphone gue nggak bisa gue kayaknya lebih seneng pegang, baca gitu. Itu sama dengan penemuan gue. Ternyata gue tidak bisa membohongi diri gue sendiri ya. Gue udah beberapa bulan ini kan bekerja menggunakan tablet. Bukan kapsul, bukan obat ya. Maksudnya tablet tuh. Gitu kan? Iya. Gue pakai tablet, jadi gue ngetik apa segala macam. Jadi gue pikir gue mau simpel gue nggak mau terlalu banyak bawa barang bawaan. Jadi gue bawa satu tablet aja, di mana gue kerja di situ, gue balas WhatsApp di situ, terus gue nyatet di situ. Ternyata nggak bisa. Kan, lu lebih senang nyatet di notes kan? Iya. Di kertas kan, pakai pensil, pakai bolpen. Iya. Di buku. Kenapa? Karena gue ngerasa kayak kalau buku tuh gue bisa, nggak tahu ya, kayaknya mindset juga ya Dave. The feeling of flipping papers, terus kemudian lo kayak yang ini udah lewat, ini ada halaman baru, ini chapter baru segala macam gitu tuh ada kepuasan tersendiri. Ternyata. Yes, although yes gini ya, it is back with science. Pasti kan teman-teman udah pernah denger ya, di Google deh kalau penasaran. Kan katanya there's something powerful with pen to paper. Ketika kita menggenggam pensil atau bolpen, terus kita menulisnya di atas kertas, itu tuh our neurons itu wired to the brain and everything dari from the tip of our apa iki jenenge finger gitu. Kesimpan ke sini, katanya gitu, the act of writing gitu loh, ya coba di Google deh. Ini gue pelajari waktu gue terapi psikologi, psikoterapi gitu. Tapi beda dengan cuman ngetik gitu ya. Tapi aku tidak merendahkan, karena merendahkan teman-teman yang lebih memilih ngetik ya pakai tablet, bacanya di Kindle atau di ebook nggak apa-apa. Sama menurut aku ini juga ini ya it's a generational thing nggak sih? Nah itu yang mau gue bahas sebenarnya. By the way yang nanya aku minum apa, aku minum ngombe kopi guys. Aku ngombe kopi latte iki. Nah bener banget, gue juga pernah baca penemuan itu, penemuan hasil riset itu, bahwa ada kaitannya antara motorik lo ketika menulis dengan syaraf dan kemudian kerja otak lo. Soothing,
Lalu kemudian yang kedua, dia juga membuat lo lebih membuat otak lo tuh menyerap gitu dengan lo menulis itu. But get this, tablet gue tuh ada yang ada S Pen-nya, Bo. Sampai segitunya tetap gitu. Karena juga those penemu itu, desainer produk dari si tablet itu juga tahu bahwa sensasi lo mendengarkan gesekan pensil di atas kertas, terus realitinya segala macam tuh memang secara psikologis membantu lo tetap lo. Iya. Screen protectornya ada yang tekstur kertas tuh. Hai Irwan Ardian, ada teman aku Irwan. Temen gue juga, nggak usah sok lo. Iya kan gue so imut aja Cibai. So. Kasar. Iya. Ntar dapat peringatan dari TikTok tahu rasa. Gue nggak mau. Gue kayaknya belakangan tuh udah terlalu kasar deh. I don't like it deh. I hate myself for saying harsh words deh. Nggak mau aku. Itu sebenarnya yang pengen gue ceritain juga. Gue tuh soalnya kemarin ya pas gue posting potongan konten kita siaran, ada beberapa komentar gini, kamu pintar tapi kamu kasar. Gue gini, hah? Aku dikatain kasar, aku tuh merasa rendah banget loh, Nek. Kamu sebagai perempuan hinggil tuh rasanya kayak ternodai ya. Gila loh. Bruise my ego. Terus sama gini ya, betul. Menurut gue itu tuh generational things gitu ya, Wet ya. Karena kan ya dimaklumi lah teman-teman ya. Kalau saya kan jelas lebih tua dari Iwet ya. Saya kan hidup di zaman masih gue tuh baru belajar pakai komputer tuh SMA loh, Wet. Dave itu guys, dia bahkan tuh hidup pada masa batu tulis. Not even paper yet. Maksud aku tuh kan untuk memberikan gambaran gitu loh, ya Nek ya. Jadi contohnya gitu ya, kayak kemarin gue ngomong sama manajer gue, gue tuh kan pelanggan Telkomsel udah lama banget ya. Ya. Saking lamanya nomor gue tuh digitnya masih sedikit, Wet. Jadi kalau tukeran nomor sama anak zaman sekarang tuh gini, terus apa? Nomornya Kak, udah cuma segitu nomor gua. Nggak ada terusannya. Terus gitu ya, paket kuota ya, paket kuota kita tuh udah kelamaan nggak diganti. Even the paket itself tuh udah nggak ada, Wet, di dalam pilihan Telkomselnya. Sebentar, gue lupa nyiapin gelas. Aku cerita sendiri aja. Oke, kuota. Terus kan kita tuh mau ganti kuota. Sebenarnya kan kalau sekarang kan gampang banget ya, Wet. Tinggal buka aplikasi, tatitut, klik, selesai. Iya kan? Ya. Tapi gue sama manajer gue tuh nggak seneng, Bo. Nggak happy. Bingung gitu baca aplikasi. Kita tuh senengnya tuh datang ke Grapari gitu. Hai Mbak, saya pemilik nomor ini. Aduh, saya tuh kuotanya kenapa ya? Saya mau ganti paket dong. Senengnya gitu, interaksi sama teller. Ya, maybe mungkin itu benar generation. Kasian ya, Bo ya, kasian loh. Enggak kasian, biasa aja. Kayak gue tuh kan, bank gue tuh tutup, Wet, merger. Hah? Bank yang mana? Commonwealth. Sama apa? Sama CNPC ya, PNBC. Pokoknya udah nggak ada. Ada deh pokoknya kuning gitu. Commonwealth Bank lo, terus? Iya, terus kan gue juga internasional, dolar nabungnya pasti. Ini tuh mau ngasih lihat betapa gue tuh bego, ngerti? Iya. Bukan mau pamer bahwa lo nabungnya dolar ya. Bukannya. OCBC sama OCBC. OCBC. Commonwealth merger ke OCBC. Iya. Suatu hari, gue kan udah lama ya. Kenapa gue buka Commonwealth? Karena ada orang punya utang, dia mau bayar ke gue nyicilnya tuh hanya melalui bank itu, Nek. Jadi gue buka lah gitu. Gede banget utangnya orang itu pasti ya, sampai cuman Commonwealth doang. Iya, tapi dia juga udah kesulitan, Bo. Udah 4 tahun dia nggak bayar-bayar. Anyway. Terus? Jadi gue udah lama banget nggak buka tuh aplikasi itu. Kemarin gue mau buka nggak bisa, Wet. Gue pikir gini, astaga, kemana nih duit gue? Aplikasinya hilang. Gitu. Gue buka di App Store, gue cari, kok nggak ada Malaysia, UK, Indonesia, where Indonesia, where?
gue Google dong. Apa tuh Halo BCA, kamen apa? Kok Beda, Halo BCA? beda bang, beda bang. Ya lo Commonwealth lo telepon halo BCA ya nggak Bukan, nyambung. bukan. Apa? Halo customer service-nya gitu. Iya pantesan nggak nyambung nyet. Apa namanya? Customer service. Online service. Online service. Lu kebayang ya gue dengan nada tergopoh-gopoh gitu Iwat ya. Maksudnya gue kan bukan orang kaya ya, Nek. Uang juta tuh kan kayaknya berarti ya. Gue gini. Iya, iya. Kalau aplikasinya Call center itu namanya call center. ya, Halo BCA, bangnya Commonwealth. panik ya. Kan orang lama pikiran kalau aplikasinya hilang, uangnya hilang dong. Brief produknya adalah tolong dikomunikasikan bahwa Commonwealth sekarang sudah merger dengan OCBC. Terus iya aku telepon halo BCA. Halo BCA, kenapa Commonwealth saya hilang ya? Kata dia gini, karena gue ngurus. Gue sampai itu tadi berbayar, gue live sih, gue live. Lo gue beres sendiri, gue nggak peduli. Bo, itu sama ya. Gue, aduh ya ampun, gue ketulah deh. Sama ada artis besar Indonesia ya. Gue inget, jadi belok dikit. Gue jadi inget ya, Bo. Gue inget. Sampai ngiler gue kelihatan tadi. Bo, gue inget gue nge-MC untuk Instagram. Itu pertama kali Instagram masuk Jakarta. Jadi Indonesia. Dia ngundang 30 top kreator di Indonesia. Iya, gue inget tuh. Mau dikasih centang biru. Iya, Itu, I remember that. Iya, itu 30 top kreator satu Indonesia loh. Iya. Terus kan ya udah during dinner gitu ya, I hosted the event pakai bahasa Inggris lah karena apa orangnya Singapura lah. Terus gue gini, as a token of appreciation to each one of you, few selected celebrities in Indonesia, Instagram would like to reward each one of you a verified badge on your personal account. Tepuk tangan dong semua kan. Oh, happy. Iya kan, sekelas-kelas Ayu Ting Ting, Ende Bre gitu. Terus udah dong. Terus gue gitu, kalau ada pertanyaan nanti staf kita dari agensi regional akan membantu. Saya juga akan bantuin satu-satu, saya samperin ya. Terus ada nih Nek, selebriti, nggak usah ditanya nanti gue kelepasan. Ya, oke. Ada selebriti. Terus ya gitu, dengan gayanya yang asik, cool gitu kan. Oh, kayaknya laki nih berarti ya. ganteng, follower banyak duit, muda gitu ya. Boy William nih pasti nih. Bukan. Oke. Dia gini, gitu ya, pegang handphone gitu ya. Excuse me, my turn. What do I do? Gitu kan. Terus gue gini, aku bantuin ya, dimasukin aja emailnya sama passwordnya ke situ, gue gitu. Terus gue didampingi sama orang Singapura, yeah, just put gini. Done. That easy. Wow. One more thing. Can you also verify my Twitter account? Bu, orang Singapura gini, I am so sorry sir, we cannot. Why? I have also a lot of follower on Twitter. Why cannot? Beda klien Mali. Twitter sama Instagram beda perusahaan. Tong. Gula. Lu. Sekarang. Anyway, kembali ke problem gue, Commonwealth udah hilang dari aplikasi gue. Ternyata kalau aplikasinya udah tutup, uang kita nggak hilang. Udah itu. Enggak lah. Pindah. Lah ya iyalah, itu mah udah pasti. Tadi kenapa kita jadi ke situ ya? Itu kertas. Lu nggak suka pakai aplikasi, lu suka bicara sama orang. Yes, jadi the point is gue tuh ternyata sama manajer gue gini, iya ya Mbak ya, kita tuh nggak terlalu suka berkomunikasi dengan aplikasi, kita tuh sukanya masih ketemu customer service, datang ke bank, datang ke Grapari, gitu-gitu. Jadi kayak online banking ya, apa sih namanya? Apa nih? Apanya?
kayak yang zaman sekarang itu bank yang nggak ada tokonya, bank yang Digital ada, banking, digital banking. iya, digital banking. Gue baru belajar loh, Wet. Lu punya digital bank? Digital bank, bukan digital banking. Digital bank, lu punya? Baru mau, kan kemarin tuh gara-gara kenalan sama Bang Saku. Oh ya, ya. Itu lumayan banget loh. Jadi kayak kok lucu ya, Bang, tapi kok nggak ada apa gedungnya gitu. Nggak ada. Lu tahu kan, lu buka rekeningnya aja nggak perlu ke bank ya. Nah, Iya, lu tinggal selfie, taruh foto KTP lu nggak tahu itu? Belum pernah? nah tadi gue baru daftar tuh buat check up gue besok di Siloam, gitu disuruh selfie pakai KTP. Kemarin pas gue merger si Commonwealth sama si NPC itu juga gitu disuruh. OCBC. OCBC. Bang dari mana sih, Pak itu? Singapura, OCBC Singapura. Lagi banyak banget bank dari Singapura. DBS Singapura, ya kan? DBS Singapura, UOB Singapura, OCBC Singapura. Kenapa sih kita disuruh selfie pakai KTP? Ya mereka mau tahu kan lu siapa. Itu buat Tuh, nih dijawab. itu buat KYC. Sebentar. Ini gimana sih caranya balikin kameranya? Oh, ini dia. Jadi ya Tuh. nggak, itu jadi buat KYC, jadi biar banknya tahu sebenarnya dia tuh dealing sama siapa. Noting bahwa kan takutnya kan customer itu kan ternyata misalnya dia naruh duit itu buat sebagai penadah misalnya. Tuh. Jadi Money dia laundering apa money bukan? laundering gitu kan. Jadi dia buat make sure bahwa dia memang benar-benar tahu bahwa ini orangnya beneran gitu kan. Dan dia tahu data-datanya, kalau ada apa-apa ya makanya harus Ya. KTP, ID segala macam. KYC, know your customer. Oh. Itu. Tapi maksudnya foto kita dengan KTP kita tidak akan disebarluaskan kan sama dia? Nah itu dia, itu sih yang sering jadi isu. Jadi itu biasanya tuh sebenarnya kan kita kan kalau misalnya ngebuka aplikasi ini kan ada terms and conditions gitu kan. Kita kan nggak pernah membaca ya terms and conditions itu. Sebenarnya memang sering banget ya bank-bank masukin terms and conditionsnya adalah dia bisa share data. Dengan kita mengklik dan kita pakai aplikasi itu, kita setuju bahwa kita mau memberikan hak bagi banknya untuk melakukan sharing data. Makanya kan tiba-tiba kita udah sharing terus tiba-tiba kok aku di call sama siapa nih, dia dapat data dari mana? Tiba-tiba gitu nawarin kartu kredit lah, nawarin produk-produk yang lainnya, terus kayak kita marah-marah. Ini kamu dapat data saya dari mana? Gitu. Tapi actually kita sebenarnya mungkin udah pernah setuju bahwa data kita di-share sebenarnya. Gitu. Dan actually tanpa kita sadari ya. kita sadari dengan kita melakukan, yaudah deh kita buka account kita centang-centang dong, kita kan mana ada kan kita baca dulu gitu. Ya saya nggak mau nih kayak gini, kan nggak ada ya. Gitu. Dan itu tuh nggak ada kayak yang apa pilihan yang fotonya cuman sekali dilihat terus hilang gitu kayak di Grindr gitu loh. Yang sekali hilang gitu nggak ada ya? Nggak gitu. Udah ya, cukup ya guys ya. Bego banget. Gue nanya beneran, Nyet. Nggak ada, gila. Nggak ada yang sekali hilang gitu, nggak ada. Tapi lu udah paham sekarang ya kenapa harus kayak gitu segala? Iya, nah soalnya gue tuh sekarang gue tuh kesel banget. Telepon gue itu tiap jam bunyi dari gituan yang nawarin ini, nawarin itu. Gue tuh gini, Mbak Wati, kenapa semua orang sekarang tahu nomor telepon gue sih? Iya itu tadi, karena kayaknya memang masalah data itu di Indonesia belum segitu strictnya ya. Sebenarnya udah ada, Regulationnya udah ada sebenarnya. Udah ada. Ya. Dan kita bahkan tuh mencoba untuk make General Data Protection-nya si modelnya si Eropa sebenarnya, cuman nggak bisa tetap. Ya itu sih belum ini mungkin jawabannya I don't know ya. jawabannya mulai politis dan diplomatis. udah stop. It is not a political. Iya conversation. No. Belum. Tapi sebenarnya udah diusahakan untuk lebih safe. Sudah gitu. Emang lo nggak pernah ya telepon lo nggak suka diteleponin gitu orang nawarin gitu?
Cuma gue udah tahu konsekuensi dari gue mendaftar aplikasi, gue mendaftar digital banking, segala macam tuh gue udah tahu banget bahwa data gue tuh pasti akan kesebar biar dimanapun gitu. Oh, oke. Cuma karena gue teleponnya selalu silent, on silent mode, jadi nggak pernah keangkat. Begitu pula juga dengan telepon-telepon yang lain. Gue juga sih, cuma kan gue kayak agitated aja gitu, it kept on ringing gitu. Gue berasa, ih siapa yang nelfon gue? Gitu. Iya. Ini ada yang bilang katanya nanti Oktober akan ada undang-undang untuk perlindungan data pribadi per Oktober ini. Gitu. Iya. Penjelasan manajer gue lebih nggak masuk akal lagi. Kayaknya Apa dia dia udah bilang? males deh ngobrol sama gue. Kan gue gini, kenapa sih mbak sekarang banyak banget orang nelfonin gue nawarin ini itu. Karena lu terkenal kali di TikTok sekarang. Cie, terkenal di TikTok. Nih, ada lagi yang bilang nih, CEO Uni, dia bilang gini, sebenarnya nggak cuma digital banking, setiap daftar apa-apa dan kasih nomor bakal sering dapat call seperti itu. Sama. Nah, sekarang masalah etika ya. Etika. Ini sama nih etika juga, tiba-tiba semua gini, balikin nggak kamera belakangnya? Jahat banget, nggak mau lihat gue lagi, kesel. Gue juga sih udah mulai bosen lihat lo. Enggak. Bodoh amat. Lu yang ngomong, tapi mukanya muka yoga aja. Mungkin akan membantu. Jadi kita kayak nonton telenovela gitu loh, Nek. Jadi kayak ada dubbingnya. Iya, baik Yoga. Thank you. Nanti kalau mau lihat yoga yang tanggal puas, 14. nah, hari Sabtu tanggal 14 September tuh, kita yoga bareng yoga tuh. Yoga, aku kalau yoganya cuman pakai halter neck gitu, Tarzan Asik, top, Twist. nggak apa-apa. Shirtless juga boleh katanya. Jangan nantangin. Terserah. Nyaman. Yang penting nyaman sama yang penting fleksibel, udah itu aja. Kalau fleksibel mah jangan ditanya yoga. Ih, najis. Ih, geli banget. Ih, geli loh. Amit-amit juga bayi dasar om-om. Ih, najis. Tadi gue mau ngomong apa? Gak tahu gue. Apa ya tadi kita kira? Oh, masalah etika. Sama, Iya. belakangan juga gue itu sering terjadi sama gue, Wet. Jadi, nomor-nomor tidak dikenal meminta nomor telepon temen gue. Oh, itu sih nggak akan gue kasih kalau yang kayak begitu. Gini, misal, gue mau bahas etikanya. Gini, Baik. misalnya gini, Bang Dave, maaf, saya boleh minta nomor teleponnya Om Iwet nggak? Heeh. Terus gue akan jawab, halo, dengan siapa ya ini? Kok nomornya aku belum kenal ya? Begitu. Dia akan bilang, saya sepupunya Bang Iwet, saya minta nomor teleponnya dong. Apa yang akan lo lakukan? Gue blok saat itu juga. Oh, Ya aneh banget mas gue kalau dia ngaku sepupu gue, terus tiba-tiba nggak kenal, nggak punya nomor gue tuh kayak, kenapa lo bisa nggak punya nomor gue? Itu satu. Kenapa nggak tanya sama emak lo aja? Emak lo pasti kenal sama emak gue. Mereka bisa ngobrol. Dua. Yang ketiga, misalnya temen. Lah, kok temen bisa nggak punya nomor telepon gue? Temen apa itu? yes. Kalau gue, sebelum gue kasih dan gue jawab lebih lanjut, gue akan WhatsApp Iwet. Gue screen capture nomor orang tersebut, terus gue bilang sama Iwet, Wet, ada yang WhatsApp gue nanya dan minta nomor telepon lo. Ini nomor orangnya, boleh gue kasih nggak ya? Gitu. Terus biasanya orang yang kayak Iwetnya akan bilang sama gue, aduh gue nggak kenal, lo kenal deh? Enggak, udahlah nggak usah, gitu. Dan itu tuh lagi banyak sekali loh, Wet. Jadi yang minta nomor teleponnya inilah, minta nomor teleponnya itulah, dan semua mengaku teman, sahabat, sepupu, dan semua tuh kayak punya urgency gitu. Aduh tolong banget dong Om Dev, aku tuh lagi nyariin dia. Aduh tolong banget dong, aku tuh lagi kesusah gitu-gitu loh. Jadi menurut gue, waduh emang sekarang tuh aku nggak tahu ya ini namanya apa ya, phishing kah ya tuh. Phishing tuh kan cari-cari informasi ya. Gitu atau apa, tapi aku cuman mau cerita, aku cuman mau mengingatkan kepada teman-teman hati-hati, jangan apa ya, harus mindful gitu loh menjawab WhatsApp dan juga permintaan orang-orang dari nomor yang kita nggak kenal gitu. Ya, sama. Gue nggak sih. Gue kalau udah yang kayak gitu-gitu nggak bakal gue kasih. Iya gitu. Ya. Dan pinter-pinter Even orang yang kenal aja nggak gue kasih. dan pinter-pinter loh Iwet.
cara mereka memancing informasi itu bisa yang gini. Ini contoh ya, ini real case ya. Om Dev, saya dengan Prita gitu. Om Dev masih tinggal di daerah Ragunan nggak? Bisa tahu loh, Wet. Gue nggak percaya kayak gitu-gitu, Bo. Kalau misalnya emang gue nggak punya nomornya, maksud gue gini ya, gue bikin simple aja dan gue pukul rata. Iya. Ya, jadi kalau gue rumusnya gitu, satu, kalau gue nggak punya kontaknya, tiba-tiba dia ngontak gue, atau misalnya gini, ada orang yang tiba-tiba nomornya berubah. Say misalnya lu mengkontak gue dari nomor lain. Bo, Dave nih, gue pakai nomor lain. Gue mau ini, tolongin gue ya. Gue blok langsung gue blok, right away. Nah, gue tuh lagi, apa gue harus mulai melakukan itu ya? Tapi gue tuh suka kesian, kalau ternyata emang beneran gimana? Gini. It's not your problem and it's not your responsibility to help them. Kemarin, lu tahu nggak manajer gue hampir ditipu sama orang? Kenapa? Ini juga moral of the story-nya adalah jangan terburu-buru dalam bereaksi terhadap chatting dan juga ya gitu-gituan. Iya. Jadi dia ditelepon nih ceritanya sama sebuah nomor. Di kontak di WhatsApp. Dia dari Polres Jakarta Selatan apa gitu ya. Terus? Mau bikin acara, mau book gue nge-MC. Terus pokoknya semua tata laksananya tepat, Wet. Cara dia berbahasa formal, bla 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 bla, ada logonya, bla 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 bla. Jadi gini, oke, saya booking ya untuk tanggal segini, Dave, untuk MC. Oke, gitu. Bookingnya berapa ya DP-nya? Nanti aja Pak, acaranya masih 3 bulan, DP-nya 1 bulan sebelum aja kalau kita. Nggak bisa Bu, nggak bisa. Saya mau menuntaskan dari atasan saya mendapatkan perintahnya harus hari ini selesai. Oh ya udah kalau gitu, booking nih DP. Misalnya ketentuan DP-nya tuh cuma 3 juta. Ya. Terus dia kirim bukti transfer, Wet. Bu, saya salah transfer nih. Oh my Saya God. transfer 13 juta. Ngerti. Tolong kembaliin 10 jutanya. Tolong ya. Dan ada bukti transfernya loh dari bank 3 huruf. Bukan ani-ani. Awalan B, belakangan A. Iya. Terus BDA ya. Yang tadi halo, tapi bukan Commonwealth. Tapi nanyanya Commonwealth. Nah ini mungkin boleh gue telepon ke dia. Anda mengeluarkan. Ini pas. Sekarang momennya tepat. Gitu, Bo. Terus kan manajer gue kan juga si baik hati, ya kan? Si hijau gitu auranya. Aduh kasihan banget gitu. Oh iya sebentar ya Pak. Saya lagi kajian setengah jam lagi saya langsung transfer balik gitu. Tenang aja Pak gitu. Saya nggak akan, saya pasti kembalikan uang Bapak. Ya udah dia pengajian, kan everything settle down gitu ya, tenang gitu. Terus dia baru buka bener, dia cek tuh nomor rekeningnya dia. Lah, nomor rekeningnya dia kagak ada penambahan nominal apa-apa, Jack. Gini, lah kalau dia bilang dia udah transfer 13 juta, lah nggak ada penambahan nominal loh. Berarti gini, Bapak maaf, rekening saya nggak ada penambahan nominal apa-apa dan nggak ada bukti uang masuk loh dari Bapak. Jadi saya nggak akan transfer ya uang 10 juta milik Bapak. Great. Terus? Oh diancam-ancam, Bo. Terus? Sama manajer gue, maaf ya Pak, saya izin. Laporin aja, lakukan apa yang Bapak perlu lakukan, tapi saya akan blok nomor Bapak karena terbukti Bapak berniat tidak baik. Good. Tuh, hati-hati, Bo. Iya. Apa orang udah hati-hati, cuman kita aja yang baru tahu ya. Ya Allah, polos banget ya lo ya, bener-bener ya. Enggak, maksudnya ya hati-hati gak sih? Iya, hati-hati. Enggak, lu tuh cerita gini kayak cerita om sama tante gue di WhatsApp grup keluarga. Lu ngerti maksud gue gak sih? Terus kita tuh yang muda-muda gini. Ya kita udah tahu kok. Oh udah pada tahu ya? Ya bagus deh kalau udah pada tahu. Cuma maksudnya dikasih tahu. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah maksudnya
cara lo, bahasa cinta lo untuk mengingatkan kita kembali, berhati-hati, jangan sampai keburu-buru, lalu kemudian lo jadi tertipu. Karena mungkin setelah 10 juta mungkin nominalnya nggak banyak, tapi itu tuh juga berharga, itu adalah uang lo, gitu kan ya? Iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ya. Orang sekarang tuh pinter-pinter loh, Nek. Kurang ajar. Ada anchor berita juga ketipu 65 juta. Nek, lu inget nggak? Kemarin tuh yang kita bahas selebriti yang ketipu 3M investasi. 13M malah. 13M. Lu tahu nggak jenis investasinya apa? Apa tuh? Katanya dia diwawancara di YouTube-nya Grace Tahir. Ponzi scheme. Oh, Ponzi scheme. Ya, 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 ya. Itu juga jahat loh. Menurut gue itu juga kaki-kakinya tuh udah banyak banget tuh. Apa penjahat-penjahatnya tuh nggak cuma 1-2 orang. Itu jahat loh. Adik gue kan pernah ketipu begitu, Wet. Iya, 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 benar, 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 benar. Iya sih, iya, iya, iya. Iya loh. Ya, well, makanya kalau gue tuh tipikal yang benar-benar kayak itu ya, mungkin ya, karena trust issue gue. So I put no trust to anyone. You know what? But sometimes it's good loh, Iwet itu. Iya, gue jadi berpikir gini, ya karena gue udah pukul rata aja, gue udah nggak tebang pilih. Pokoknya gue nggak percaya aja, titik gitu. Mau lo temen gue, lo mau saudara gue, lo ngomongin investasi, oh gue bahkan ya kalau udah saudara gue aja pun datang ke gue, lo mau bisnis nggak sama gue? Ada investasi nih, gue langsung gini, back off, bye dude, no I'm not going to do it. Gue langsung gitu. Jadi gue kayak jatuhnya jadi kayak sengak, jatuhnya kayak trust issue, but I don't care. Iya nggak sih? Jadi gue bener-bener kayak ini tuh returnnya gini. Gue kayak no, nggak mau. Iya. Iya, gue tuh ternyata nggak sepinter itu loh, Wet. Bukan pintar. Lo tuh senaif itu. Gue tuh lu perhatiin nggak sih beberapa bulan ini tuh sebulan ini tuh gue kayak agak resah, nggak puguh gitu karena gue lagi merasa diri gue tuh bodoh banget loh, Wet. Kenapa lagi? Apalagi yang membuat lo berpikir seperti itu tuh apa? Iya ternyata tuh, aduh kok gue tuh bisa ya tolol begitu. Jadi intinya tuh gini ya, nggak usah cerita terlalu detail gitu. Jadi ada orang. Sebentar. Ini untuk menetralkan dan juga untuk membuat obrolan ini agak lebih ringan ya. Dia bilang kata gini, iya kak, kan sesuai nama kakak, David Naif kan? David Bayu, by the way namanya. Oh iya, kan udah keluar dari Naif ya. Lanjut, terus. Jadi lo merasa bahwa kok gini amat gitu ya? Iya, ini berkenaan mengenai uang. Jadi akhirnya gue akan menjadi orang seperti Iwet gitu. Jadi ada orang yang gue kenal dulu tuh menawarkan gue investasi. Oke, nah ini tuh legit gitu. Maksudnya orangnya, jenis investasinya beberapa tahun awal. Nah terus singkat cerita, the investation fell apart. Ya. Gue kehilangan uang gue. Ya. Orang ini merasa bertanggung jawab kan, Wet? Aku tuh kepikiran bertahun-tahun aku mau mengganti hutang aku ke kamu. Oh ya udah. Terus kan dia lebih pintar dari gue. Gue akan boleh nggak gue pinjam uang ke gue. Uang itu kita akan kelola dengan bunga bla 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 bla. Nanti dalam hitungan dia udah bikinin bagan tuh. Dalam hitungan 10 tahun lo akan mendapatkan kembali jumlah uang yang kemarin hilang gitu. Diam. Terus gue gini, oh oke, boleh, gue gitu. Terus dia gini, oh sebagai tanda jaminannya aku kasih BPKB mobil. Gue pikir ngapain gue nyimpen BPKB mobil ya? Nanti kan kalau dia pergi-pergi, dia ditilang, masa dia nggak punya BPKB? Kan kasihan ya, Nek. Kalau ditilang STNK sih, BPKB nggak apa-apa. Oke. Iya juga ya. Tapi maksudnya masa lu punya mobil nggak punya surat buktinya gitu. Gue pikir, aduh ngapain ya. Dan gue tuh udah kenal udah lama. Gue pikir nggak usah deh. Gue bilang gitu. Gue percaya. Ya udah gitu. Dan ternyata sekarang hilang orangnya. As in gone? Iya. Gone?
Jadi lu kebayang ya kekecewaan gue tuh, gue merasa diri gue bodoh banget loh. Kok bisa ya gue tuh sebodoh itu? Dia pinjam uang untuk mengganti uangnya dia yang dulu. Lah dulu aja dia nggak sanggup bayar gue, kok gue mau ya gitu. Itu kenapa lo lakukan? Maksud gue kayak dia dia mau membayar hutangnya dengan cara meminjam uang lo lagi tuh kayak, hah? Ya lo selesain aja dulu yang kemarin kali. Oh. Ya gitu deh, Web. Ya nggak apa-apa sih. At least on the brighter note, lo orang yang sangat baik. Ya kalau gue pinter gue jadi menteri. Ya nggak juga. Lu kok gak percaya banget kalau gue bisa jadi menteri? Bukan. Menteri itu masalahnya jabatan politis. Lo mesti masuk lo mesti masuk partai politik dulu baru bisa jadi menteri. Kecuali lo yang punya Gojek. Iya. Apa ya gitu. Ya kalau gue pinter gue punya Gojek. Iya, itu boleh kayak gitu. Jangan jadi menteri. Ya gitulah, the moral of the story, nggak apa-apa deh gue bego. Tapi maksudnya, gue belajar untuk, oke, gitu. Kalau uang tuh harus hati-hati sekali. Iya, nggak apa-apa. Maksud gue jadi, lu belajar kan ya. At least lu jadi belajar dan lu jadi tahu gitu. Nomor satu, kalau gue ya, urusan investasi, itu gue selalu percayakan sama lembaga yang memang sudah legit. Lembaga yang sudah legit aja kadang-kadang masih suka fail loh. Iya nggak sih? Kayak bank misalnya. Pemilihan bank juga gitu. Gue memilih bank yang memang backgroundnya tuh kuat gitu. Backupnya kuat. Yang ibaratnya kalau sampai ini negara kenapa-napa, dia nggak bakal gagal ngebayar uang lo. Karena memang segitu kuatnya. Apalagi kalau lo naruh uang yang jumlahnya besar. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua masalah investasi. Investasi itu gue beruntung gue tipe orang yang konservatif. Ya. Gue bukan yang agresif. I thought you are konservatif juga loh. Konservatif gue. Iya kan? Jadi kalau konservatif tuh ini orang yang gue kenal bukan bank. Jadi gue pikir enggak. Konservatif itu adalah satu, gue hanya percaya pada lembaga yang gue percaya. Yang kedua, jenis investasinya juga investasi yang gue percaya. Dalam artian kayak, klasik banget. Obligasi, deposito, yang gitu loh. Iya. Gue gak berani itu saham-saham gitu. Karena gue bukan tipikal yang uang gue nggak banyak, Bo. Iya. Kalau uang gue banyak, kalau uang gue banyak mah terserah dah ya. Kalau tuh uang hilang ya terserah deh gitu. Udah uang cuman segitu-gitunya. Iya. You know what I mean? Terus kalau ada yang datang, lu ngapain investasi kayak gitu? Itu mah nggak ada returnnya. Kapan baliknya duit lo? Ya gue akan bilang dengan, ya gimana Bo, uang gue cuma segini-gininya. Lo kalau misalnya mau main saham ya lo aja gitu. Gue enggak. Iya. Even ya ketika lo masuk ke saham aja, pasar bursa gitu. Itu juga banyak yang harus lo liatin loh. Dan gue tuh nggak ngerti ngeliat-ngeliat gitu tuh. Nah, saham mana yang memang potensial? Karena nggak tahu ya, mungkin karena gue terlalu karena gue di marketing, jadi gue mendalami banyak hal gitu. Gue jadi belajar gitu bahwa untuk membuat sebuah saham, sebuah perusahaan, sahamnya tiba-tiba naik segala macam itu gue tahu caranya gimana. Gue tahu skema apa yang mereka lakukan, gue tahu taktiknya apa yang mereka lakukan, gimana PR-nya bekerja, gimana mereka membeli slot berita, untuk membuat kayak reputasinya bagus. Jadi gue kayak tapi gue sedikit banyak paham bagaimana dunia ini bekerja gitu. Iya, one thing I learned gitu ya, betul apa kata lo, kalau mau berinvestasi gitu, investasilah pada institusi yang dijamin negara. Bener nggak tuh kata-kata? Iya. Kayak kalau lo nggak paham, cari tahu. Kalau lo udah cari tahu dan masih nggak paham, jangan. Investasi pada hal yang lo paham. Arisan tuh juga gue nggak. No. Maksud gue ngapain gitu? Lu kalau mau sari tilawah, lu mau apa tuh namanya? Itikaf. Bukan. Apa tuh namanya kalau ini hubungan tadarusan. Bukan tadarusan. Apa? Kawin bawah meja. Bukan. Silaturahmi. Hubungan pertemanan gitu. Apa namanya tuh? Habluminallah, habluminan. Silaturahmi.
Kalau lo mau silaturahmi ya udah kumpul-kumpul aja, minum kopi bareng, minum teh bareng. Nggak usah lo arisan lo tambahin pakai nabung-nabungan. Iya nggak sih? Nggak usah lah, kedok-kedokan begitu tuh. Udahlah, Bo, yang yang simpel-simpel aja. Iya betul. Iya betul. Sama satu lagi ya, masalah uang juga nih. Menurut gue ketika lo udah mulai kepancing untuk gue mau nambah lagi, di situ tuh harus lo berhenti. Di saat itu lo harus berhenti. Kenapa? Karena itu udah setan yang ngomong. Iya. Dan apa namanya kan ada yang kayak lo mempersembahkan diri lo kepada uang gitu ya. Itu tuh definisinya. Ya nggak sih? Iya betul. That is also a good ini ya, tipping point, a good tipping point. Kalau berinvestasi atau apapun intinya berhubungan dengan uang, when the greed start to take over, itu adalah waktunya lu untuk sedikit back off. Aduh, I love it. Bener. I love it. Pokoknya begitu lo udah, wah dapet nih 500 juta, nambah kali ya. Stop. No. Udah stop. Itu saatnya ketika lo ngomong gitu ya, gue mesti nambah nih. Di situ lo berhenti, mundur. Iya betul. Di situ lo berhenti. Iya. Dan itu juga yang terjadi, gue belajar dari bisnis, dari usaha, perusahaan gitu ya. Ketika lo udah melihat bahwa, oh profit gue udah bagus nih. Ini udah nambah nih, udah growth. Jangan jadi tamak, tiba-tiba udah growth misalnya, growth 100%. Kita bisa kali ya 200%. Di saat itu, gelundung lo pasti ke bawah. Gue baru mau bilang, bukannya kalau bisnis mah nggak bisa begitu, Wet. Ya tergantung orangnya. Biasanya kan kalau udah growth-nya 100% pasti langsung, dia kan nggak akan mau stagnan berhenti sampai di situ nggak sih? Nggak. Exactly. Cuma maksud gue disitulah, di titik itulah, kemudian lo harusnya mulai lihat lagi. Secara manning, secara resource, sanggup apa enggak. Keadaan di luar seperti apa. Ya, keadaan makroekonominya kayak apa. Bisnisnya lagi kayak gimana sih sekarang? You know? Keadaan pemerintahan lagi kayak apa? Kalau semuanya memang ternyata mendukung, do it. Makanya kan selalu adalah penuh dengan perhitungan. Tapi kalau lo udah yang enggak, kita bisa nambah lagi. Wah, ini bisa nih. Di saat itu lo harus berhenti. Dan di saat itu juga kalau misalnya lo terlibat di situ, lo resign. Itu udah setan tuh yang ngomong. Iya. Gue dapat cerita, Bo. Apa tuh? Dari orang yang bekerja di sebuah perusahaan konglomerasi. Perusahaan konglomerasi itu apa sih? Perusahaan yang ngatur Konglomerat. Konglomerasi gede banget. Perusahaan yang dimiliki oleh seorang konglomerat gitu. Betul. Nah, sekarang tuh mereka udah masuk ke generasi ketiga. Ya, generasi ketiga nih. Jadi generasi pertama kan yang ngebangun, generasi kedua dia meneruskan, generasi ketiga nih adalah yang mau mengembangkan. Biasanya lebih muda. Lebih agresif, lebih passionate, lebih eager untuk dapetin more money. Ini kita bicara perusahaan konglomerat yang uang dingin tuh uang yang memang ada uang lebih nih gitu ya, nggak ngapa-ngapain nih uang gua apain ya? Namanya Nikita. Apa? Nikita namanya. Lah kok Nikita? Tadi Nikita bicara santai dong, serius banget botak. Lanjut kan nih? Lanjut. Ya, lanjut kalau rame part 2 ya. Najong. Terus abis itu lebih passionate kan ya, lebih eager mau dapetin uang lebih banyak gitu. Terus tadi ada uang dingin tuh. Uang dingin tuh adalah uang yang bukan uang apa-apa nih, uang duduk aja gitu. Lu bayangin ya, uang dinginnya itu bisa beli perusahaan gede. Berarti kan segitu banyaknya ya uangnya ya. Dan itu masih banyak banget gitu, bisa kayak beli mungkin 5-10 perusahaan gitu. Yang lo kalau misalnya mau beli perusahaan tuh bukan pakai nawar, enggak. Berapa harganya? Misalnya Rp1, gue beli Rp1,5, bisa gitu. Segitu banyak uangnya. Dah.
Lo tahu nggak apa yang dilakukan oleh generasi keduanya untuk menjaga supaya tidak terjadi kepleset, ketamakan, dan sebagainya? Ditaruh orang kepercayaan yang umurnya senior Oh. untuk jagain. Hmm. Nah, kalau orang-orang kayak gitu tuh ada namanya family office, Bo. Oh. Jadi family office tuh yang sebenarnya mengontrol uang-uang itu. Nah, itu ditaruh tuh satu orang yang memang pegangannya owner, Hmm. yang jagain. Tugasnya dia cuman gitu. Oke, saya punya plan begini, 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 begini. Saya mau ini. Maka kita akan melakukan begini, begini. Maka kita akan beli perusahaan itu. Itu si orang itu ya, si senior itu cuman duduk gini. Oh gitu. Oh gitu. Dia nggak ngomong, enggak. Hmm. Kalimatnya adalah gini. Kamu yakin mau ngelakuin itu? Hmm. Di situ si generasi ketiga itu berhenti dan bilang, saya akan pikir lagi, Pak. Hmm. Jadi kasarnya si senior ini tugasnya untuk ngerem darah-darah muda ini dari membuat haste decision gitu, yang bisa membahayakan Yes. perusahaan yang dibangun bergenerasi ini. Karena biasanya yang muda-muda tuh positifnya mereka tuh eksplosif gitu, Yes. idenya, berani, inovatif, kreatif, tapi they lack the wisdom of assessing whether it's safe or not gitu, iya nggak? Nah, si senior itu kalau buat diri kita ya kan, kita bukan konglomerat ya. Kita bukan generasi ketiga yang punya uang dingin bisa beli 10 perusahaan dengan gampang, bukan. Tapi kita harus punya juga tuh si senior itu yang akan membuat lo berhenti ketika lo mau terlalu agresif. Oh, You di know what dalam I mean? kita ya. Iya. You need that. Lo butuh itu tuh yang ketika lo, wah, gue dapat 100 juta, gue mau 1 miliar. Sebentar. Jangan langsung 1 miliar. 120 juta dulu deh. 150 juta dulu deh. Nanti kalau udah dapat 150 juta, dipikir lagi, apalagi ya supaya bisa jadi 200 juta. Dikit-dikit, pelan-pelan. Iya, Bener? iya. Betul. Ya. Iya. Kan itu kan katanya kan memang benar secara teori ya, kalau lu semakin berumur, lu tuh semakin bisa memetakan crystallized intelligence. Kok gue udah berumur tapi kok gue nggak pintar-pintar ya, Wet? Nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan duet siaran pagi, duet siaran pagi ini lo jadi ya kan, kadang-kadang lo belajar juga dari ngobrol kan ya, Bo ya. Gue juga mungkin kalau misalnya nggak gue masuk ke dalam dunia marketing ini, gue nggak akan tahu kok kayak gitu-gitu, Dave. Iya. Lo juga sangat pintar dan sangat smart gitu dalam beberapa hal. We're completing each other, right? Iya sih. Tapi lu nggak konglomerat, jadi kayaknya gue nggak mau terlalu. It's okay, nggak apa-apa. Gue juga nggak terlalu kepingin kok main sama lo. Cuma gue tuh semakin gue kenal orang, gue ngobrol sama mereka gitu ya, semakin gue kayak gila ya, orang-orang tuh di luar sana itu kalau udah ngomongin duit tuh beringasnya gila banget loh, Dev. Lo kebayang gak sih kalau gue rendah diri ya, denger cerita gitu, beli perusahaan tuh misalnya harganya 1, kita beli 1,5 kali, kan rasanya kayak anjir. Cicilan gue belum lunas, dia udah mau beli perusahaan 1,5 kali. Lo kebayang gak sih? Ya, rumah gue masih petakan begini, dia mau beli perusahaan, kan rasanya kayak ya Allah. Ember. Ya nggak sih? Nah, lu kalau momen-momen kayak gitu tuh gimana sih, Bo? Lu untuk menangkal rasa rendah diri. Rendah diri tuh negatif loh, iya kan? Iya. Iya kan? Bukan rendah hati ya, rendah diri. Rendah diri tuh minder wardah kan? Kan sebetulnya di kerangka kehidupan apapun teman-teman bisa relate ya. Kita kan kadang suka gini, ketemu sama orang yang lebih pintar, lebih kaya, kita suka berasa less gitu. Gimana tuh caranya? Ditidurin aja, Bo. Maksudnya orang itu lo bawa tidur? Enggak. Nggak tahu, gue juga kayaknya kita pernah bahas ini di YOLO Podcast deh kalau nggak salah.
kayak gue tuh udah tahu stylean yang ngadepin orang-orang gitu. Kayak gue udah tahu kalau ngadepin orang yang di atas gue harus bersikap seperti apa. Oh. Kayak nyetelnya udah otomatis gitu loh. Oh, gue udah tahu nih, gue mempersiapkan bahwa gue akan mendengarkan cerita-cerita yang atau obrolan-obrolan yang kadang-kadang tuh bikin gue kayak gitu. Tapi poker face aja kayak, oh ya, you show reaction, gitu ya, lo kasih emotion, reaction, tapi kayak seperlunya aja, gitu. Iya, jadi jangan memperlihatkan rasa rendah diri kita gitu ya, karena semakin kita kelihatan rendah diri, semakin mereka merasa superior dan kita akan semakin kecil gitu. Nah itu tuh. Tapi ya kadang-kadang gue juga suka pakai, nih gue ceritain nih taktik gue. Kalau gue ketemu sama orang kayak gitu, gue malah gue angkat-angkat tuh. Oh ya, wah gila banget ya, wah gitu. Supaya mereka makin berkembang. Wah. Habis lo amatin aja gitu. Oke. Oh ya. Yang ini bohong, yang ini benar, yang ini ditambah-tambahin, yang ini, ini kayaknya bisa nih gue masuk di sini gitu. Oh gitu, iya. Jadi itu tuh ya, melambungkan egonya. Oh iya, kamu waktu kawinan nutup Rodeo Drive. Aduh hebat banget. Aku juga, kemarin aku ulang tahun 45, aku nutup Solaria tuh di Kemang Village. 1 Solaria aku tutup. Tapi waktu aku mau daftar ya, orangnya nggak kenal aku. Ih, nggak apa-apa. Yang penting mereka kenal uang aku. Apa loh? Iya kayak gitu. Tapi ya itu tadi, itu obrolan juga kalau misalnya obrolan kayak gitu gue nggak pernah yang menimpali dengan gue juga nggak. Jadi gue kasih foray terus, biar dia cerita terus gitu. Itu sebetulnya juga masuk inline dengan teknik komunikasi ya. Kan Larry King bilang, kan dia punya buku tuh How to Talk with Anyone Anytime, udah pernah kita bahas gitu. Orang tuh sangat suka ngomong sama diri, orang sangat suka bicara tentang diri dia. Jadi kalau lo bertemu dengan orang yang merasa superior dari lo merasa kayaknya feel less gitu, lo gali terus aja, berikan kesempatan kepada dia untuk bicara mengenai diri dia, and everything will sail through it perfectly ya. Iya, setuju. Psikologi komunikasi bener banget, Spal Spill Club. Iya. Oh, by the way ya, kita kan tanggal 14 tuh nanti akan ada yoga bareng sama si Do Muncul sama yoga tuh ya. Kita tuh mau apa sih? Kita mau ngomongin apa sih, Bo? Kita sebagai podcaster dan tuan rumah tuh kita mau ngomongin apa, Bo? Ini kita mau meeting online begini nih. Semua orang nonton. Kepikiran aja gitu. Apakah gua nggak terima brief? Apa gimana? Sensi deh gue. Emang belum briefnya belum dikirim. Oh, jadi kita yoga bareng, terus kita nanti abis yoga ada sesi ngobrol-ngobrol. Iya, kita ngobrol-ngobrol gimana kita mengatasi kecemasan, gimana kita mengatasi stres. Kan nyambung tuh, kan stres, lo yoga. Karena yoga itu kan how you maintain your mind stillness while you are moving, ya kan? Oh. Terus intake apa yang harus lo ambil. Oh, oke. Oh, jadi ngomongin itu ya, stres, how to manage your stress gitu ya. Oke. Kalau ada yang nanya masih bisa daftar apa enggak, sok aja di DM ke @YOLOPodcastID. Ya. Gitu ya. Nah, acara ini sekalian informasi boleh ya, Wet ya, gue di sini ya. Acara ini free, ini adalah bentuk apresiasi kita kepada komunitas podcast YOLO gitu ya. Itu kan bahasa PR-nya. Padahal karena kita sebenarnya dapat sponsor, jadi sponsornya yang bayarin. Tapi kan biar kita dapat muka dikit dong ya. Ini bentuk apresiasi kita untuk pendengar YOLO. Kenapa lagi? Kesel banget. Kan emang iya. Ya nggak usah lo ceritain juga apa gunanya kita pakai bahasa PR. Kan biar belajar. Bodoh ah. Terus gitu ya. Jadi karena kita udah dibayarin dan dapat sponsor, nanti tag mention sponsor ya, biar sponsornya senang. Jadi besok kalau kita ngajuin proposal lagi, mereka happy. Kan lo tahu kan, zaman sekarang susah lo cari sponsor. Orang pada pelit, buang uang susah ya. Orang lebih banyak buang uang buat penipuan. Bye-bye. Sorry, sekarang juga sponsor udah nggak butuh cuma tag mention doang. Butuhnya apa, Bo? Dibeli produknya, apalagi? Udah, kemarin adik gue udah beli tuh si Do Muncul Sari Kunyit Plus. Dan cocok. Ya kali cukup cuma satu yang beli. Ya kan perubahan dimulai dari satu orang, Pak Iwet. Bener juga, lo nggak salah. Oke. Udah jam 8.12 sebenarnya.
Padahal gue tadi mau cerita kenapa konsultan itu dibayar mahal tapi nggak jadi karena udah nggak sempet kayaknya. Kenapa konsultan dibayar mahal panjang ya? Tinggal 3 menit. Kurang ya? Intinya sih sebenarnya adalah kenapa Mau konsultan... disimpan besok aja? Nggak apa-apa, dikit aja. Intinya tuh gini, kenapa konsultan dibayar mahal dan menurut gue sangat sedih sekali di Indonesia tuh belum bisa menghargai itu. Oh. Alasannya adalah nomor satu, lu membayar otaknya mereka. Ya. Ya. Dan otak itu tuh kan sifatnya intangible ya, Bo. Ya. Sementara kalau di finance, di procurement, semua tuh harus ada bendanya apa nih? Kok kita bayar segini mahal mana? Fisiknya apa gitu? Nah itu yang sesuatu yang membuat gue kayak gila juga ya. Berarti ini ide gue, kepala gue, otak gue tuh nggak dihargai. Satu. Yang kedua, they are giving their emotion loh. As a consultant? As a consultant. Kenapa? Karena gini, konsultan itu kan kayak pembantu ya, Bo. Iya. Bener kan? Dia itu mencurahkan hidupnya, memberikan, ya hitungannya kalau di konsultan namanya hours gitu ya. Ya. Jam, bagian dari hidupnya untuk membantu lo. Iya. Memikirkan bagaimana supaya bisnis lo berkembang, bagaimana supaya lo secara legal aman, bagaimana lo, you know, those kind of things. Supaya perusahaan lo berkembang, secara marketing bagus, segala macam. Ya, jangan tersinggung teman-teman, maksudnya Iwet konsultan kayak pembantu tuh gini, kan asisten rumah tangga itu ngurusin rumah tangga yang bukan punya dia loh. Exactly. Kan konsultan gitu ya, dia membesarkan perusahaan yang bukan punya dia gitu. Exactly. Ya. Ya, dan itu tuh pakai emosi loh. Iya nggak? Kalau lo nggak put all your heart into the project, lo akan ngerjain kayak ya udah as it is aja. Nggak bener-bener yang lo lihat, lo pikirin, lo resapi, kayak itu punya lo. Itu mahal loh. Biaya perasaan lo itu, bagaimana lo mencurahkan semua pikiran lo ke situ. That's not cheap. Kemarin teman gue ada yang kaget. Dia mau buka sebuah perusahaan baru, Bo. Konsultan. Enggak, perusahaan lah. Gue nggak nyebut perusahaan, bukan konsultan. Terus dia bilang, gue mencari digital marketing agency. Terus abis itu dapatlah. Gue udah dapet nih digital marketing agency-nya. Gila, mintanya mahal banget ya. Terus gue bilang gini, mintanya berapa? Misalnya nih ya, dia minta 10. Terus gue gini, wah murah banget. Terus dia gini, hah? Kok murah? Itu mahal kali. Terus gue bilang gini, yang lo butuhin apa? Ya mereka mikirin gimana strategi marketingnya, gimana supaya sosial media gue nanti bagus, gimana orang bisa kenal produk gue lewat sosial media gue. Terus gue jabarin tuh, oke, berarti ada strategi di situ. Lalu kemudian yang kedua ada strategi besar, lalu ada strategi content plan. Lalu dari content plan akan ada pembuatan konten. Lo mau mereka yang bikin kontennya? Iya. Sampai ke eksekusi ketika diposting? Iya. Sampai ke result? Iya. Gue jabarin lah, Bo, strategi tuh segini, ini tuh segini, ini tuh segini, ini tuh segini, ini tuh segini. Biasanya sih harusnya 50 ya, nawarinnya bukan 10. Terus dia diem. Hah? Kok semahal itu? Iyalah. Lo pikirin berapa jam, mereka mesti mikirin strategi, mereka membuat kontennya, mereka mengeksekusi itu. Nggak murah, Bo, strategi itu. Iya. Mungkin karena orang kita tuh mentalnya mental hire tukang borongan ya, Bo. Itu dia. Terus dia bilang gini, wah kalau segitu sih, gue kan UMKM bro, mana bisa nih gue meng-hire segitu. Terus gue bilang gini, ya jangan dulu. Iya. Tapi gue nggak bisa ngerjain itu. Ya gimana dong, mungkin lo hire kali orang yang mengerti soal digital marketing. Uangnya nggak ada. Ya. Ya, dari cerita Iwet ini tuh memberikan gambaran social parody, apa kemarin istilah kita, keadaan sosial kita tuh memang orang kita tuh sulit menghargai mahalnya jasa konsultan. Iya, konsultan tuh mahal, Bo. Konsultan tuh mahal sekali. Mahal, bener deh. Konsultan tuh mahal. Jadi kalau lo tiba-tiba mau hire konsultan tuh, nah, terus
Dia nanya gini, terus gimana ya caranya mendingan? Coba lo hitung aja, lo proyeksi lo dalam 1 tahun tuh mau dapetin uang berapa sih? Gue bilang gitu. Kalau misalnya memang perusahaan baru, ambil 10% sebagai budget marketing. Itu yang lo pakai untuk bayar konsultan. Terus dia gini, wah nggak cukup uangnya. Ya jangan dulu, kalau kayak gitu emang harus dikerjain sendiri dulu semuanya. Kan biasanya gitu ya, 5-7% gitu untuk di pertama-tama. Kalau bisa lo leverage sampai 10% sih lo enak banget tuh. Abis itu baru lo turunin, karena maintenance doang, tinggal 5%, 2% gitu. You know. Terus komentarnya gini, berarti ART juga harusnya dibayar mahal. Harusnya. Sayang, coba deh, kamu tinggal di Jakarta. Udah nggak ada ART yang murah di Jakarta mah. Nggak ada. Cuma kalau ART itu kan kesannya tidak profesional karena mereka tidak paham masalah profesionalisme ya. Lo dibayar mahal, harusnya memang lo memberikan servis yang baik gitu kan. Kalau konsultan kan enggak, lo dibayar mahal, lo deliver tugas lo, dan lo memberikan servis yang baik. Berat, Bo. Besok kita lanjutin ya mengenai consultancy ini kalau ada cerita perkembangan ya. Besok kan hari Jumat, kita jadi jam 7. Jam 7. Ya? Ya. Sekarang gue udah harus siap-siap nih, gue juga punya kehidupan ya. Lu kan tadi udah yoga, gue punya janji nih jam 9 sama guru pilates gue. Oke deh. Ya. Kita ketemu besok ya teman-teman ya. Maaci lo untuk hari ini. Have a very beautiful Thursday everybody.